Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segenap puji sepenuh rasa syukur sudah selayaknya dan sepantasnya untuk kita hantarkan, untuk kita panjatkan kepada Zat Ilahi Robbi yang mana atas perkenannya, atas kasih sayangnya, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita hitung jumlahnya. Dan tidak lupa salawat serta salamnya semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, surito dan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Dan tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih istiqomah untuk mengikuti jejak langkahnya. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan garis besar dari Ma'rifatul Insan. Yang pertama yaitu bab Ta'rifatul Insan atau mengenal manusia, yang kedua Hakikatul Insan atau hakikat manusia, yang ketiga Taqatul Insan atau potensi manusia, yang keempat Nafsul Insan atau jiwa manusia, yang kelima Sifatul Insan atau sifat-sifat manusia, dan yang keenam adalah Hakikah ibadah atau hakikat ibadah. Yang pertama Ta'rifatul Insan atau mengenal manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Dan manusia juga dipandang sebagai makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Bahkan Allah SWT menyuruh kepada malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dari ayat ini dapat kita ketahui dan dapat kita pahami bahwa manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan memiliki derajat yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan yang perlu diketahui bahwa asal penciptaan manusia yaitu yang pertama dari tanah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-28 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, itulah asal penciptaan manusia yang pertama, yaitu dari tanah. Yang kedua dari unsur ruh atau asalnya dengan diberi ruh, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran As-Sajdah ayat ke-9, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ke dalamnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Maka dari itu Allah menciptakan manusia dapat kita ketahui dari dua unsur, yaitu yang pertama unsur tanah dan dua unsur ruh. Lalu Allah juga memberikan unsur kepada manusia itu sebagaimana Allah berfirman dalam Quran As-Sajdah ayat ke-9 tadi, yang tidak Allah berikan kepada makhluk ciptaannya selain manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati, yang dimana dengan unsur-unsur itu supaya manusia dapat berpikir atau bertafakur atas apa maksud Allah menciptakan manusia dan makhluk Allah yang lainnya diciptakan ke muka bumi ini. Lalu yang selanjutnya itu amanah manusia. Amanah manusia itu diciptakan ke alam dunia memiliki maksud dan tujuan, yaitu sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang artinya, dan tidaklah semata-mata menciptakan jin dan manusia tetapi untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka dari itu perlunya kita mengenal manusia atau proses penciptaan manusia itu agar kita tahu dan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita ke alam dunia itu, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Lalu yang selanjutnya adalah bab Hakikatul Insan atau bab hakikat manusia. Hakikat manusia diciptakan ke alam dunia sebagai makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah suatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan
seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, dan semua yang ada di lingkungan kita yang senantiasa kita bisa lihat, kita bisa pandang, dan bisa kita perhatikan. Itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Dan selanjutnya, manusia itu memiliki, ketika dilahirkan ke alam dunia itu di atas fitrah, sebagaimana hadis Bukhari yang berbunyi, setiap bayi yang dilahirkan ke alam dunia itu dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Arti fitrah di sini menurut sebagian ulama yaitu adalah Islam. Karena apa? Ketika kita di alam sulbi, kita sebagai makhluk Allah atau manusia dimintai persaksian oleh Allah SWT untuk mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan kita, dan kita pun mengaku bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Maka ketika kita dilahirkan ke alam dunia, maka kita dalam kondisi fitrah. Fitrah di sini yaitu bisa dikatakan bahwa sebagai kondisi Islam. Lalu yang selanjutnya, bahwa manusia itu memiliki sifat yang lemah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-28, yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Maka dari itu perlunya kita mengetahui bahwa diri kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina, yang selalu memerlukan pertolongan, membutuhkan bantuan, baik itu dari sesama manusia, dan yang paling utama adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, manusia itu memiliki sifat yang bodoh, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-72, dan kita sebagai manusia memiliki sifat yang fakir atau yang miskin, tidak punya apa-apa, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat ke-15. Lalu selanjutnya, manusia ini hakikatnya dimuliakan oleh Allah SWT dengan ditiupkannya ruh ke dalam diri, agar kita hidup di dunia ini memiliki maksud dan arahan yang jelas. Ketika kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan yaitu untuk beribadah kepada Allah, Allah memberikan potensi dengan diberikannya ruh agar kita bisa beraktivitas untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah SWT. Dan selanjutnya, kita dilahirkan ke dalam dunia ini sebagai manusia dibebani dengan dua hal, seperti tadi yang dalam bab ta'rifatul insan, yaitu yang pertama adalah untuk beribadah, lalu yang kedua adalah untuk menjadi seorang khilafah. Khilafah di sini yaitu apa? Untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang yang pengelola bumi dengan sesuai dengan aturan Islam. Lalu manusia ketika dilahirkan ke dunia ini tidak semerta-merta oleh Allah lalu diberikan ketetapan untuk memilih satu tujuan saja, tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Balad ayat ke-10, yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan di sini apa? Seperti yang tercantum dalam surat Asy-Syams, yaitu fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Maka kami telah mengilhamkan kepadanya jalan ketakwaan dan jalan fujur atau kefasikan. Itulah dua jalan yang dimaksud. Lalu yang selanjutnya adalah baltaqatul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, seperti firman Allah dalam Quran surat At-Tin ayat ke-4, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, atau dalam bahasa Arabnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu yang selanjutnya, potensi apa saja yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, yaitu seperti tadi yang dikatakan dalam Quran surat As-Sajdah ayat ke-9, yaitu yang pertama, potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Kenapa Allah memberikan potensi ini? Karena agar kita bisa memaksimalkan ibadah, bisa mengetahui maksud dan tujuan kita diciptakan ke alam dunia untuk apa. Maka Allah memberikan potensi dengan tiga hal itu sebagai alat untuk bertafakur, untuk bertadabur bagi kita selaku manusia yang tidak diberikan potensi ini kepada makhluk selain manusia. Lalu yang selanjutnya adalah bab
nafsul insan atau jiwa manusia. Dalam jiwa manusia ini, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs atau artinya adalah jiwa. Merupakan sesuatu yang memiliki arti banyak sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Dan kemuliaan seseorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan hawa nafsunya. Dan tingkat nafsu dalam diri manusia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah artinya adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan dan telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran dari Allah SWT. Jadi inilah nafsu yang kita harapkan, yaitu nafsul mutmainnah, yang dengan nafsu ini kita dapat mengontrol diri, dapat membawa dan mengarahkan diri ini kepada jalan nilai-nilai kebaikan, sehingga Allah sudah yakin untuk memberikan hidayah kepada sosok manusia yang sudah memiliki nafsul mutmainnah. Yang selanjutnya adalah yang kedua, nafsul lawamah. Nafsu ini adalah nafsu yang selalu berada dalam kondisi ragu dan selalu menyesali diri atas sikap dan perilakunya pada masa lalu. Jadi nafsu lawamah ini adalah kondisi yang masih dalam kondisi bimbang atau keraguan-raguan, dan ketika dia sudah mulai sadar bahwa apa yang dilakukannya itu berdosa dan tidak bermanfaat, dia pun mulai sadar dan menyesali atas segala kelakuannya, atas setiap perbuatannya, bahwa segala yang dilakukannya itu tidak bermanfaat di hadapan Allah SWT dan malah akan memberikan azab di hadapan Allah SWT. Lalu yang ketiga adalah nafsul amarah. Nafsu amarah ini adalah jiwa yang selalu dikendalikan oleh hawa nafsunya, karena kecenderungan yang sangat kuat terhadap hawa nafsunya tersebut, sehingga membuat jiwanya itu atau selalu condong kepada perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Nah, jiwa-jiwa yang pertama yaitu jiwa nafsul mutmainnah, yang kedua nafsul lawamah, dan ketiga nafsul amarah. Dari yang ketiga ini yang kita berlindung kepada Allah agar kita dihindarkan oleh Allah SWT dari sifat yaitu nafsul lawamah dan sifat nafsul amarah, yang dimana nafsu amarah ini yang senantiasa mendorong kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima adalah bab sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Dalam sifat-sifat manusia ini terdapat 2 sifat yang pasti ada dalam jiwa manusia, yaitu yang pertama sifat takwa dan sifat fujur. Seperti tadi saya sudah katakan dalam Quran surat Asy-Syams ayat ke-8-9, yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Yang pertama, sifat takwa atau jiwa yang selalu menyucikan diri. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun terhadap perkara yang dilarang. Maka perlunya kita mengetahui sifat-sifat ini agar kita tahu Allah memberikan 2 jalan kepada kita agar kita bisa memilih apakah kita mau memilih jalan fujur ataupun jalan takwa. Lalu sifat takwa ini yang ada dalam kegiatan kita sehari-hari ini dapat ditunjukkan dalam hal apa? Yaitu yang pertama banyak bersyukur, yang kedua bersabar, yang ketiga berhati lembut, yang selanjutnya adalah berprasangka baik, yang selanjutnya suka bertaubat, yang selanjutnya selalu berkasih sayang antar sesama, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fath yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan bersikap lemah lembut antar sesama muslim. Nah, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa manusia itu dalam sifat takwa selalu ada
dalam perilakunya itu sifat yang baik-baik, yaitu diantaranya sifat berkasih sayang. Lalu selanjutnya adalah sifat fujur atau sifat yang selalu mengotori jiwanya. Menurut para ulama, pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah SWT. Dan di antara sifat-sifat jiwa yang selalu mengotori dirinya itu, yaitu yang pertama, selalu menurutkan sikap tergesa-gesa. Yang kedua, selalu berkeluh kesah. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah tidak mau berbuat baik atau kikir. Yang selanjutnya adalah kufur kepada Allah. Yang selanjutnya pembangkang. Dan yang terakhir adalah zalim, baik itu terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Maka kita berdoa kepada Allah SWT agar kita dijauhkan dari sifat-sifat fujur atau sifat yang selalu mengotori jiwa. Lalu yang selanjutnya adalah bab hakikoh ibadah atau hakikat ibadah. Seperti sudah diketahui bersama bahwa kita selaku manusia diciptakan ke alam dunia ini memiliki maksud dan tujuan, tidak seperti makhluk Allah yang lainnya. Maka dari itu perlunya kita ketahui arti atau hakikat dari ibadah yang kita lakukan itu untuk apa sebenarnya. Yaitu yang pertama, sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan segala keagungan Allah SWT yang kita rasakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Maka dari itu perlunya kita sadari hakikat ibadah ini untuk apa, yaitu sebagai cara kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan keagungan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya adalah untuk menghinapkan diri di hadapan Allah sehina-hinanya. Karena apa? Kita adalah makhluk yang hina, makhluk yang fakir, yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mempunyai daya dan upaya kecuali atas dasar pertolongan Allah. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT dan dijauhkan dari sifat yang fakir. Yang selanjutnya adalah dalam hal ibadahnya itu sendiri kita lakukan harus dengan cara yang khusyuk atau rasa takut kepada Allah. Karena apa? Takutnya kita, segala amal yang dilakukan oleh kita ini tidak bernilai ibadah, malah bernilai dosa. Karena apa? Bisa jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, niatnya apa yang kita lakukan dan kita perbuat ini baik menurut pandangan orang lain, tapi ada setitik rasa penyakit dalam hati kita, ingin ria atau dipandang baik oleh orang lain, padahal itu tidak dibenarkan oleh Islam. Karena sifat ria akan membawa kepada hal keburukan. Dan bagaimana secara beribadah kita kepada Allah SWT, kenapa kita harus susuk? Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-55 yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara lemah lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi perlu kita ketahui kenapa kita berdoa kepada Allah itu harus dengan hati yang lemah lembut, dan pentingnya kita mengenali atau mempelajari bab ma'rifatul insan atau mengenali manusia agar kita tahu apa maksud dan tujuan dan apa hal-hal yang dilarang oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah SWT. Yaitu yang pertama seperti tadi, bab pentingnya kita mengenali bab ta'rifatul insan, mengenal manusia, bab taqwatul insan, lalu selanjutnya bab sifatul insan, lalu yang selanjutnya bab qabulul ibadah, lalu bab-bab yang lainnya yang masih banyak pada hakikatnya yang perlu kita pelajari agar kita punya pegangan, kita punya acuan, kita punya landasan ketika beribadah itu tidak semata-mata karena atas dasar kehendak pribadi. Mungkin sekian pemaparan bab atau materi tentang ma'rifatul insan atau mengenal manusia. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
yang benarnya itu adalah dari Allah SWT, sementara yang salahnya atau kehilapan adalah dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.